Bisa dimulai? Apakah suara anak kedengaran? Waduh, waduh ya Ustaz. Waduh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, dan kepada kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Baik. Pada pagi hari ini, Masya Allah, kita akan mulai lagi pelajaran kita yang sempat tertunda, yaitu pelajaran fikih muyassar. Sekarang kita sampai pada bab sampai pada Afwan, HP saya error nih, HP teman saya pakai. Sampai pada bab apa kita kemarin? Ya ikhwan wal akhwat. Bab 6, masalah keempat, Ustaz. Baik. Al-babus bab 6 masalah keempat. Al-babus sadis. Al-babus sadis. Baik. Al-babus sadis masalah keempat. Nah. Berarti al-babus sadis ya, ini kita akan membahas fil mashi 'ala al-khuffain wal 'imamah wal jabirah wa fihi masail. Al-mashu 'ala al-khuffain yaitu mengusap di atas khuf, wal 'imamah atau di atas sorban, wal jabirah atau di atas perban, wa fihi masail, dan di dalamnya ada beberapa masalah. Khuf yaitu huwa ma yulbasu 'ala rijli min jildin wa nahwi. Khuf biasanya dipakai pada kaki, terbuat dari kulit hewan. Gunanya untuk menghilangkan rasa dingin atau menghilangkan rasa cuaca dingin yang ada. Kalau biasanya orang Indonesia pakai kaos kaki, orang-orang Arab biasanya pakai khuf. Baik. Al-mas'alah ar-rabi'ah muddatul masih 'ala al-khuffain. Pembahasan keempat yaitu waktu lamanya memakai khuf. Mas'alatul ula, hukum memakai khuf yaitu masyru', disyariatkan dan diperbolehkan dalam agama. Masalah tsaniyah, syurutul masih 'ala al-khuffain, syarat-syarat memakai khuf yaitu lubsuhuma 'ala tahara, memakai ketika kita dalam keadaan suci, kemudian sitruhuma, menutup sampai mata kaki. Yang ketiga ibahatuhuma, halalnya khuf yang dipakai tidak dari bahan curian,
taharatu ainihima, kesuciannya tidak dari hewan-hewan yang haram. Kemudian yang kelima, ada batas waktunya. Nah, yang ketiga, cara pemakaiannya. Cara pemakaian khuf, an yamsah akthar a'lal khuf. Dia menghapus cara memakai khuf. Cara memakai khuf yaitu dia mengusap di atas khuf, di punggung kaki atau punggung khuf, bukan bagian bawah khuf, tapi bagian atas khuf. Tidak mengusap bawahnya. Baik, al-mas'alatul rabi'ah muddatu. Lama memakai khuf. Jadi kalau kita memakai khuf, berapa lama tahan khuf itu di dalam hukum Islam? Apakah kita memakai selamanya? Apakah kita memakai seminggu? Apakah kita memakai 2 hari atau berapa hari atau berapa dalam agama Islam waktu-waktunya? Wa muddatul mashi 'alal khuffain binisbati lil muqim wa man safaruhu la yubihu lahul qasru. Yaumun wa lailatun. Baik. Wa muddatul mashi, lamanya orang memakai khuf. Kalau kita ingin memakai khuf, kita ingin memakai kaos kaki, lil muqim, sementara kita tidak melakukan perjalanan. Kita sedang tidak melakukan perjalanan. Kita hanya di rumah saja. Kemudian pada saat itu cuaca sangat dingin di rumah. Di kampung kita cuaca sangat dingin. Di lingkungan kita cuaca sangat dingin. Dan kita ingin memakai khuf. Berapa lama tahannya? Hanya dalam agama Islam diperbolehkan sehari dalam semalam. Sehari semalam. Jadi kalau kita sedang bermukim, kita bukan ini ya, kalau Indonesia mukim, orang sedang bermukim, bahasa Indonesia, mukim itu artinya apa? Mukim itu seperti hiking ya, mukim. Tapi kalau mukim di dalam bahasa Arab artinya orang yang tidak melakukan perjalanan kemana-mana. Dia di rumah saja. Maka pemakaian khufnya 1 hari 1 malam. Wa man safaruhu la yubihu lahul qasr. Ustaz, apakah untuk orang mukim saja Ustaz? Yang 1 hari itu di sini dikatakan oleh masyayikh penulis buku ini, dikatakan wa man safaruhu la yubihu lahul qasr. Dan orang-orang yang melakukan perjalanan. Orang-orang yang melakukan perjalanan juga dihukumi mukim. Syaratnya perjalanannya adalah perjalanan yang bukan perjalanan jauh. Perjalanan yang belum mewajibkannya melakukan qasar. Jadi syaratnya orang itu tidak dikatakan mukim jika dia melakukan perjalanan yang panjang yang boleh dia melakukan sholat qasar. Tapi kalau perjalanan tidak panjang dan dia tidak boleh melakukan qasar, maka juga dia masih dihukum mukim. Kalau dia memakai khuf, dia harus memakainya selama 1 hari 1 malam. Baik, paham ya? Jadi mukim itu adalah orang-orang yang tidak melakukan perjalanan atau melakukan perjalanan yang ringan. Bukan melakukan perjalanan yang panjang. Wa binisbati lil musafir safaran yubihu lahul qasru 3 ayamin bilayalihinna.
Adapun orang-orang yang sedang melakukan perjalanan yang panjang, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan yang panjang, maka waktu dia memakai khuf adalah salah satu ayyamin bilayalihinna. Waktu dia melakukan khuf, dia boleh memakai khuf selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau orang yang mukim yang tidak melakukan perjalanan atau hanya melakukan perjalanan ringan, maka dia hanya boleh memakai khuf 1 hari 1 malam. Yang melakukan perjalanan panjang adalah dia boleh memakai khuf 3 hari 3 malam. Ustaz, kenapa harus diberi waktu, Ustaz? Kenapa harus dibatas-batasin waktu dan dibeda-bedakan, Ustaz? Kenapa? Karena khuf ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Sehingga keringanan-keringanan ini harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan orang-orang yang membutuhkan ditentukan dari safar atau tidak safarnya. Kalau dia tidak safar, mukim, maka dia boleh memakai khuf 1 hari 1 malam. Tapi kalau dia sedang melakukan safar, perjalanan yang jauh, maka dia 3 malam. Dalilnya apa, Ustaz? Baik, dalilnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Berarti ini dalilnya dalil sunnah, perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, hadis qauli dan hadis fi'li. Perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, afwan, di hadis Ali radhiyallahu anhu qala, Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan waktu-waktu memakai khuf, yaitu 3 hari bagi orang yang musafir dan sehari semalam bagi orang yang bukan musafir, tidak melakukan perjalanan. Nah, itu waktu untuk memakai khuf ya ikhwan wal akhwat. Jadi bagi teman-teman yang ingin memakai khuf, kalau sedang tidak dalam perjalanan maka waktunya hanya sehari semalam. Tapi kalau sedang melakukan perjalanan maka waktunya 3 hari 3 malam. Nah, mubtilatuhu. Kita lanjutkan al-mas'alatul khamisah. Pembahasan kelima. Mubtilatuhu. Pembatal-pembatal khuf. Pembatal-pembatal khuf. Kapan khuf jadi batal? Jadi ketika kita memakai khuf, seperti yang kita ketahui,
Kalau kita ingin berwudu, wudu kita beda dengan wudu normal. Kalau wudu normal cuci kaki. Tapi wudu biasa, kalau wudu pakai khuf dia tidak mencuci kaki, hanya mengusap bagian atas khuf. Nah, itu cara pakai khuf. Kapan khuf bisa jadi batal? Sehingga khuf harus dibuka dan wudunya harus normal lagi. Nah, kapan hal itu terjadi? Ketika kita pakai khuf, kapan khuf itu batal? Ya betulul mashu bima ya'ti. Hukum khuf atau hukum mengusap di atas khuf akan batal dan khufnya harus dibuka dengan hal-hal berikut. Hal-hal berikut adalah hal-hal yang pembatal-pembatal khuf. Hal-hal yang akan kita bacakan ini adalah hal pembatal-pembatal khuf. Yang pertama, idza hasala ma yujibul ghusla batal al-mas'ud. Yang pertama adalah jika terjadi suatu hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Jika terjadi suatu hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah kita melakukan sesuatu atau kita melakukan sesuatu yang setelah melakukan sesuatu tersebut kita harus mandi. Contohnya, misalnya kita melakukan hubungan suami istri. Ketika kita melakukan hubungan suami istri, maka khufnya pun batal dan kita harus mandi. Jadi kalau ada orang melakukan hubungan suami, aduh, dia pakai khuf nih, aduh dingin banget, pakai khuf. Kemudian dia duduk di rumah sambil menghangatkan diri, sambil pakai khuf juga, pakai jaket, pakai khuf. Dilihatnya istrinya. Waduh, enak ini kalau hangat-hangatan bersama istri. Sehingga terjadilah hubungan suami istri antara keduanya dan dia masih memakai khuf. Maka hukum khufnya batal dan dia harus mandi. Nah, berarti hubungan tersebut adalah hubungan yang mewajibkan dia mandi. Maka khuf pun batal. Atau wanita sedang memakai khuf. Baru 3 jam dia pakai khuf, keluarlah cairan, darah, haid dari kemaluannya. Nah, ini pun dapat membatalkan khuf karena dia wajib mandi. Atau laki-laki pakai khuf, kemudian tidur siang atau tidur malam, bangun, lihatnya celana sudah basah. Dia teringat, oh tadi saya mimpi basah. Nah, itu juga mewajibkan mandi. Atau ulama pingsan kemudian sadar, mandi dan lain sebagainya. Hal-hal yang mewajibkan dia mandi, maka khuf pun pembatal. Li hadits Sofwan, karena dari hadis Sofwan bin Asal, beliau berkata, radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amarna idza kunna safaran alla nanzi' khifafana 3 ayamin wa layalihinna illa min janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, kalau kami sedang bersafar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melepas khuf, untuk membatalkan khuf, kecuali jika kami telah mau mandi junub.
Kalau kami ingin mandi, maka baru boleh melepaskan khuf dan membatalkan khuf. Jadi Nabi SAW melarang kami untuk membatalkan khuf, melepaskan khuf, kecuali jika kami ingin mandi junub atau mandi wajib. Nah, segala sesuatu yang mewajibkan kita menjadi batal. Yang kedua, yang membatalkan khuf pula, jadi yang pertama adalah mandi wajib. Yang kedua, idza dhahara ba'dhu mahallil fard. Idza dhahara ba'dhu mahallil fard. Ay zuhuru ba'dhil qadam batal al-mashu. Ini yang kedua adalah jika khufnya menutupi kaki sampai mata kaki, maka menutup mata kaki, maka ini tidak bisa menjadi khuf. Baik. Ada pertanyaan, insya Allah kita bahas pertanyaan. Ini tadi lagi, misalnya khufnya bagus, menutup mata kaki, panjang, gede, pakai khuf deh. Kemudian dia mengusap di atas khuf tersebut. Kemudian ketika dia jalan, tertendang sesuatu atau tersentuh sesuatu, tersenggol sesuatu, akhirnya khufnya robek. Khufnya robek, kelihatan kakinya. Artinya apa? Artinya khufnya tidak menutup sampai mata kaki, karena robek. Nah, ketika khufnya robek itu, maka hukum khuf pun menjadi batal. Kenapa Ustaz? Karena khuf itu wajib menutup telapak kaki sampai mata kaki. Wajib menutup apa bahasa Arab? Bawah kaki. Kalau kaki kan satu komplit. Bawah kaki ini apa? Telapak kaki ya. Nah, wajib menutup telapak kaki sampai mata kaki. Kalau nggak sengaja khufnya robek, di tengah dia pakai khuf, kemudian khufnya rusak sehingga robek dan melihat mata kaki atau melihat kakinya, maka khuf menjadi batal. Jadi yang pertama, yang kedua, khufnya tidak menutup sampai mata kaki. Yang ketiga, خفين يبطل المسح ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. Ketiga adalah membuka khuf. Udah enak-enak, sudah santai kita pakai khuf, udah santai kita pakai khuf, duduk santai, duduk di kursi, kita pakai khuf, datang anak kita, anak cucu kita, dengan manjanya, nggak sengaja dibukanya khuf kita. Krak. Dengan kejadian seperti itu, maka batallah hukum khuf. Kenapa? Karena khuf tidak boleh dibuka. Ketika Anda membuka khuf Anda memakai khuf dan Anda membuka khuf Anda, sengaja atau tidak sengaja, maka khufnya pun menjadi batal. Jadi pembatal selanjutnya adalah
inqidha' muddatil mashi mubtilun lahu. Pembatasan yang terakhir adalah habisnya masa waktu khuf. Seperti yang kita jelaskan, masa waktu khuf adalah 1 hari untuk mukim, 3 hari untuk musafir. Kalau sudah habis masa waktu khuf, maka khuf pun menjadi batal. Li'anna al-masha mu'aqqatun bi zamanin mu'ayyanin min qibali asy-syari', fala tajuzu ziyadatu 'ala al-muddati al-muqarrarati li mafhumi ahadits at-tawqit. Kenapa? Karena khuf itu sudah ditentukan waktunya oleh agama. Maka tidak boleh kita melewati waktu yang dibataskan oleh agama Islam. Nah, jadi itu tadi pembatal khuf. Yang pertama adalah mandi wajib. Yang kedua adalah khufnya tidak menutupi kaki kita dengan sempurna sampai mata kaki, tidak menutupnya dengan sempurna. Yang ketiga adalah membuka khuf dari kaki kita atau menanggalkan khuf dari kaki kita. Yang keempat adalah habisnya masa waktu khuf. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ada sedikit al-mas'alatus sadisah. Al-mas'alatus sadisah ibtida'u muddatil masah. Nah, kapan Ustaz dimulai hitungannya? Nah, kapan dimulai hitungannya? Hitungan apa nih Ustaz? Hitungan sehari dan 3 hari. Tadi kita bilang kalau mukim itu hanya sehari, kalau musafir 3 hari. Kapan kita mulai? Apakah kita mulai ketika kita pakai khuf? Langsung kita mulai penghitungannya. Saya memakai khuf jam 2 siang. Berarti saya akan selesai dari khuf ini jam 2 siang besok pagi. Besoknya jam 2 siang karena 1 hari kan. Nah, apakah seperti itu cara penghitungannya? Memulai hitungannya? Atau gimana mulai penghitungan khufnya? Tabtadi muddatul mashi min al-hadathi ba'da al-lubsi. Baik, ikhwan. Jadi cara pakai khuf itu ya, sebelum kita pakai khuf, kita berwudu dahulu sempurna, wudu, cuci tangan, kumur-kumur, cuci wajah, kemudian rambut, kemudian kaki dibasuh. Setelah kita sempurna, baru pakai khuf. Sudah bersih, kita sudah sedang keadaan suci, baru kita pakai khuf. Setelah kita pakai khuf, jangan langsung dihitung waktunya. Waktunya tidak langsung dihitung ketika kita pakai khuf. Waktunya mulai dihitung ketika kita melakukan hadas. Kita melakukan hadas. Baik. Contohnya dicontohkan di sini. Ketika kita bangun subuh, kemudian berwudu ingin salat subuh. Ketika kita selesai wudu sempurna, ini wudu normal, kita pakai khuf. Nah, itu belum dihitung. Wa ba'da thulu'asy syams. Kemudian selesai salat subuh, kita tetap pakai khuf, kita tidur. Atau kita beraktivitas. Setelah beraktivitas, kemudian jam 7 pagi atau terbit matahari, ketika jam 7 pagi kita buang angin atau kita pipis atau kita pup. Maka
ketika kita pup itu, ketika kita buang angin itu, ketika pipis itu, dari situlah mulai penghitungannya. Jadi penghitungannya adalah ketika kita mulai pertama melakukan hadas pertama ketika kita setelah pakai khuf. Nah, disitulah mulai waktu penghitungan waktu khufnya. Jadi kita pakai khufnya subuh. Kemudian kita hadasnya jam 10 pagi. Kita hadas pup atau buang pipis atau buang angin. Maka dari jam 10 pagi itulah mulai penghitungan waktunya. 6. وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر أي من المسح بعد الحدث. Nah, ini penting ini. Jadi sebagian ulama mengatakan bukan dari hadasnya dihitung. Hitungnya kapan? Hitungnya mulai dari wudunya. Wudu gimana Ustaz? Wudu maksudnya dia hadas jam 10 tadi kita bilang. Kemudian pengen sholat zuhur. Nah, sholat zuhur tentu dong dia berwudu lagi. Nah, wudunya yang dihitung, bukan hadasnya. Nah, baik. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan hitungannya mulai dari hadas, dan pendapat kedua adalah hitungannya mulai dari wudu pertama kali setelah dia memakai khuf. Nah, jadi itu cara mulai penghitungannya. Kemudian yang terakhir al-mas'alatus sabi'ah. Masalah ketujuh, al-mas'u 'ala al-jabirati wal imamati wa khumurin nisa. Menghapus atau mengusap di atas sorban atau perban, ada sorban, ada perban, ada jilbab. Nah, boleh Ustaz mengusap di atas jilbab. Nah, ini kita baca apakah boleh atau tidak. Al-jabirah hiya a'wadun wa nahwa kal jabsi mimma yarbutu 'ala al-kasri liyuzbir wa yalta'im. Baik. Jabirah itu adalah sesuatu yang kita pakaikan ke dalam tubuh kita gunanya untuk menyatukan sesuatu atau melindungi sesuatu yang rusak. Misalnya tangan kita rusak atau luka bakar, kita tutup dengan sorban. Maka itu yang namanya jabirah, atau patah tangan kita. Tangan kita patah, maka kita sambung dengan sesuatu sehingga tangan kita itu seperti terikat agar menyambung kembali. Nah, itu namanya jabirah. Luka atau patah atau sesuatu yang enaknya kita pegang perban, tangan kita diperban. Kalau kita ingin berwudu maka boleh kita yumsah 'alaiha, mengusap di atasnya. Wa kadzalika yumsahu 'ala al-lusuqi wal lafaifi allati tudu 'ala al-juruh. Nah, ini seperti kita bilang tadi, mengusap di atas kain perban ketika kita terluka, maka boleh melakukan. Jadi kalau kita patah tulang atau terluka sehingga tangan kita diperban, maka boleh kita mengusap di atasnya. فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة. Segala ini semua, perban-perban ini semua, penyakit-penyakit yang orangnya diperban untuk menyembuhkan penyakit ini, maka boleh dia mengusap di atasnya
Kalau ingin berwudu hanya mengusap di atasnya biqadril hajah, secukupnya. Fa in tajawazat qadrul hajah lazimahu nazu ma zada 'ala al hajah. Secukupnya. Maksud secukupnya apa Ustaz? Maksudnya ya dia tidak pakai hari-harian seperti khuf 1 hari 3 hari, dia tidak pakai apa, secukupnya. Selagi dia masih memakai perban, selagi dia masih memakai perban, dia selalu mengusap di atasnya. Tapi kalau sudah sembuh, penyakitnya sudah sembuh, patah tulangnya sudah sembuh, maka dia tidak boleh lagi mengusap di atas perban itu. Perban harus ditanggalkan dan dia berwudu seperti biasa. Intinya secukupnya. ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. Boleh mengusap di atasnya, mengusap di atas perban tadi kalau kita sedang melakukan hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil, hadas besar maksudnya Ustaz? Maksudnya ketika kita pengen wudu atau kita pengen mandi sehingga perban nggak boleh basah misalnya, ya jangan kita basahkan perbannya walaupun kita sedang mandi junub, dihapus aja di atasnya. Kita pengen wudu juga jangan nggak boleh basah itu perban, jangan dibasahkan, maka dihapus saja di atasnya. Walaysa lil mas'i 'alaiha waqtun muhaddad. Nah, untuk mengusap perban ini tidak ada waktu seperti yang saya katakan tadi. Bal yumsa 'alaiha ila naz'iha aw shifa'i ma tahtaha. Tapi kita boleh mengusap perban sampai kapan? Sampai perbannya terbuka. Kalau perbannya terbuka maka batal hukum perbannya. Atau penyakitnya sembuh. Kalau penyakitnya sudah sembuh, batallah hukum perbannya. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah kenapa? Karena perban itu adalah penyakit dan penyakit itu darurat. Keadaan darurat. Dan dalam agama Islam ada namanya usul kaidah fiqhiyah, kaidah fikih itu berbunyinya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Segala sesuatu yang darurat itu maka harus digunakan secukupnya. Kita kelaparan, gak ada makanan, maka boleh kita makan yang haram secukupnya. Kita sedang sakit dan diperban, maka boleh kita tidak membasahkan perban tersebut, hanya mengusap di atasnya secukupnya. Ad-daruratu tuqaddar biqadar. Masalah darurat itu digunakan, boleh melakukan hal-hal yang asalnya tidak boleh, tapi karena darurat sehingga menjadi boleh, tapi dipakai dengan secukupnya. Wala farqa fiha bainal hadatsain. Ini diulang lagi, dan tidak ada bedanya hadas kecil ataupun hadas besar. Dia wudu atau dia mandi itu sama saja. Wa kadzalika yajuzul mas'u 'ala al-'imamah. Dan begitu juga boleh kita mengusap di atas perban. Wah, ini masalahnya sudah sering ini di atas perban. Bahkan Rasulullah SAW anjurkan, pernah melakukannya. Mengusap di atas perban. Wa hiya ma yu'ammim bihi ar-ras. Sorban itu adalah yang menutup kepala. Wa yakunu 'alaihi wa yukawwiru 'alaihi, dan diputar-putar di kepala. Wa dalilu 'ala dzalik, dalil bolehnya mengusap di atas sorban. Jadi ada sorban, ada perbannya. Sorban juga boleh kita usap di atasnya. Hadis Mughirah bin Syu'bah. Jadi hadis dari Mughirah bin Syu'bah, sahabat Rasulullah Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata,
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masa ala imamatihi wa ala nasiyatihi wal khuffain. Kana Rasulullah yamsahu ala nasiyatihi wa ala imamati wal khuffain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas sorban, berwudu tetap pakai sorban dan tidak buka sorban dan mengusap di atasnya. Dan mengusap nasiyah. Nasiyah ini ubun-ubunnya. Wal khuffain, dan mengusap khufnya. Jadi Rasulullah SAW pernah mengusap di atas imamah. Wa hadits annahu sallallahu alaihi wasallam khuffain wal khimar. Rasulullah SAW juga pernah mengusap di atas khuf dan sorban. Wal masu 'alaiha laysa lahu waqtun muhaddad. Mengusap di atas sorban juga tidak ada waktu yang ditentukan. Walakin law salaka sabilul ihtiyat falam yamsahuha illa idza labisa ala taharatin wa fil muddatil muhaddadah lil mas'i al khuffain lakana hasanan. Jadi mengusap di atas sorban itu tidak ada waktu ya. Tapi kalau dia pengen lebih hati-hati dan dia pakai hukum-hukum khuf misalnya, dia pakai hukum khuf. Maksudnya hukum khuf mana Ustaz? Dia pakai sorban itu ketika dia dalam keadaan suci, kemudian dia pakai sorban itu untuk mukim 1 hari, untuk musafir 3 hari, itu nggak apa-apa karena lebih hati-hati. Tapi kalau dalil khususnya tidak ada yang menentukan sorban harus 3 hari, sorban harus 1 hari untuk mukim, tidak ada. Dalilnya hanya dalil khuf. Itu berarti masyayikh penulis ini memakai hukum qiyas. Qiyas sorban kepada khuf, qiyas sorban kepada khuf. Nah, yang terakhir, amma khimarul mar, adapun jilbab wanita, fal aula alla tamsahha. Jadi di sini para masyayikh mengatakan kalau jilbab gimana Ustaz, boleh nggak saya mengusap di atas jilbab Ustaz? Di sini menganjurkan untuk tidak mengusap di atas jilbabnya. Illa idza kana hunaka masyaqqah fi dzalik, kecuali kalau keadaan darurat juga, kesulitan. Aw limaradin fi ra'si aw nahwi dzalik, atau karena ada penyakit di kepala. Jadi atau ketika dia sedang berwudu di tempat-tempat umum ya. Banyak sekarang wudu campur wanita laki-laki. Nah, teman-teman seperti itu boleh dia mengusap di atas jilbabnya. Tidak perlu dia membuka jilbabnya. Dia hapus di atas jilbabnya seperti sorban tadi, insya Allah boleh. Walau kana ra'su mulabbadan bihana'in aw ghurif fa yajuzul mas'u 'alaihi. Kalau seandainya kepalanya tertutup dengan penutup kepala, maka boleh dia mengusap di atasnya. Wallahu a'lam. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sorban tadi. Wa umuman taharatul ra'si fiha syai'un min at-tashil wa at-taysir ala hadhihi al-ummah. Dan ini termasuk keringanan cara mencuci kepala ini, mengusap kepala ini termasuk keringanan yang memberikan agama kepada umat ini. Jadi banyak sekali keringanan yang diberikan agama ini kepada umat ini. Jadi mengusap kepala pun boleh hanya dengan mengusapnya. Tidak membuka sorban, tidak membuka jilbab, insya Allah itu adalah keringanan dari agama ini. Baik ya akhwat wal ikhwan wal akhwat, itu saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi kita telah membahas waktu khuf 3 hari untuk musafir dan sehari untuk mukim. Pembatal khuf yaitu
adalah jika dia harus mandi maka khuf batal. Kemudian jika dia khufnya tidak sempurna menutup kakinya maka khuf pun batal. Atau jika dia melepaskan khufnya maka khuf pun batal. Atau jika telah habis waktu yang ditentukan maka khufnya pun batal. Yang keenam, cara penghitungan. Mulai penghitungannya adalah ada dua pendapat. Dan yang paling mudah insya Allah adalah pendapat yang kedua, yaitu kita mulai penghitungannya dari wudhu pertama ketika kita telah memakai khuf. Itu cara mulai penghitungannya. Dan masalah ketujuh adalah bolehkah mengkiaskan khuf dengan sorban atau perban atau juga jilbab. Dan telah kita bahas, insya Allah semuanya boleh. Kalau sorban boleh mengusapnya karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Perban boleh mengusap di atasnya karena masalah darurat. Jilbab juga seperti itu, boleh mengusap di atasnya karena ada kesulitan membuka jilbab. Wallahu a'lam. Baik ya ikhwan wal akhwat yang ingin bertanya, mungkin ada 1-2 pertanyaan insyaallah, silakan. Afwan Ustadz, kalau kita pulang kampung terus bermukim selama 1 pekan misalnya. Pulang kampung terus bermukim selama 1 pekan, apakah boleh menjamak qashar sholat selama kita di kampung? Nah, kalau kita di kampung dan kita telah tentukan saya di kampung ini seminggu, maka kita tidak boleh melakukan jamak qashar selama seminggu. Tapi kalau kita bermukim kurang dari 3 hari atau batasnya 3 hari, kurang dari 3 hari, maka boleh kita melakukan jamak qashar insyaallah. Tapi kalau seminggu kita tidak boleh melakukan jamak qashar. Jadi, tapi ini masalah jamak qashar penting ya ikhwan. Tapi kalau seandainya kita di kampung atau kita sedang di luar kota atau di mana saja, kita sedang dalam perjalanan dan kita nggak tahu kapan selesai kerja ini. Misalnya kita dipindah tugaskan Kalimantan. Dan kita nggak tahu kapan selesainya. Apakah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Nggak tahu kita. Maka selama kita kebingungan kapan selesainya, maka kita boleh melakukan jamak qashar. Walaupun lama waktu seminggu ternyata, sebulan ternyata, itu nggak apa-apa melakukan jamak qashar. Tapi kalau kita sudah tentukan, saya sudah tentukan saya selama seminggu di sini. 2 minggu saya, maka nggak boleh lagi melakukan jamak qashar. Kalau sudah ditentukan, maka waktunya hanya 3 hari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau khuf ketika kita perjalanan nih, misal ada akhwat yang melakukan perjalanan, kan kalau kadang kita sholatnya di musola-musola yang ada di pom bensin. Nah di sana itu kadang nggak ada campur antara akhwat dan ikhwan tempat wudunya. Bolehkah akhwat itu mengusap kaos kakinya aja tanpa membukanya? Ini pertanyaan bagus. Ustadz, kalau kita di perjalanan, kemudian pom bensin, di pom bensin ada akhwat. Bolehkah karena banyak ikhwan, bolehkah dia mengusap di atas kaos kaki, tidak membuka kaos kaki? Wallahu a'lam, saya menjawabnya, saya pilih dia tidak boleh mengusap di atas kaos kaki. Itu sama hukumnya dengan khuf.
kaos kaki sama hukumnya dengan khuf. Dan seperti yang kita katakan, khuf dimulai harus ketika dia dalam keadaan suci. Kalau seandainya wanita tersebut memakai kaos kaki dalam keadaan suci, insya Allah boleh dia mengkiaskan kaos kaki itu dengan khuf boleh. Tapi kalau seandainya dia belum bersuci, dia pakai kaos kaki, maka tidak bisa dia memakai hukum-hukum khuf pada saat tersebut. Wallahu a'lam. Berarti persiapan gitu, misal perjalanannya nggak tahu berapa lama, kemudian persiapan dari rumah kalau semisal harus sholat di luar, bersuci dulu boleh ya, Ustaz? Ini boleh. Itu namanya hati-hati, ihtiyatan, lebih hati-hati seperti itu. Nah. Barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Wafikum barakallah ya. Ustaz, kalau wanita kadang tangan bajunya tidak bisa digulung, bolehkah mengusap di atas lengan bajunya karena darurat tidak bisa buka baju di tempat umum? Ustaz, kalau wanita kadang tangan bajunya tidak bisa digulung, bolehkah mengusap di atas lengan bajunya karena darurat tidak bisa buka baju di tempat umum? Masya Allah. Tidak bisa buka baju. Nah, tidak bisa membuka baju di tempat umum. Memang ada hukum-hukum baju yang tidak bisa dibuka, seperti dokter-dokter yang memakai baju corona itu tidak boleh dibuka. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya, dia tidak buka, dia tetap pakai bajunya saja. Tapi kalau wanita-wanita seperti yang dipertanyakan tadi, dia sedang melakukan perjalanan, bajunya ketat, tidak bisa dibuka, bolehkah dia mengusap di atas bajunya saja? Masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah yang kesulitan-kesulitan seperti ini, yang darurat seperti ini, insya Allah kalau memang si wanita kesulitan, boleh dia memakai hukum darurat. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Seperti yang dikatakan, masalah darurat itu dipakai secukupnya saja. Masalah darurat dipakai secukupnya saja. Tapi kalau seandainya dia bisa sedang bersafar misalnya, cari di sini tempat wudhu, di sini nggak bisa, tempat wudhu di musola ini rame misalnya, bareng, nggak bisa saya buka baju, cari tempat yang khusus akhwat misalnya, apalagi punya kendaraan sendiri, insya Allah bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, untuk batas penggunaan khuf kalau safar memakainya subuh, zuhur, berwudu untuk sholat zuhur, berarti perhitungannya mulai wudu ketika zuhur. Sahih. Benar sekali, mulainya ketika zuhur. Jika waktu pakaian khuf habis, jarak boleh memakai khuf lagi berapa lama, Ustaz? Jika memakai khufnya habis, jarak boleh memakai khuf lagi berapa lama, Ustaz? Kita lepas. Wudu seperti biasa kita pakai lagi, insya Allah boleh. Kita lepas, wudu seperti biasa, kemudian kita pakai lagi. Yang penting dilepas dulu, kemudian kalau pakai lagi boleh kita pakai lagi. Langsung kalau memang masih ada cuaca dinginnya. Nah, wallahu a'lam. Apakah boleh memakai khuf berulang, misal sudah selesai waktunya, lalu dia bersuci biasa, lalu setelah itu dia pakai boleh? Boleh, insya Allah boleh. Bukan sekali saja, khuf boleh kita pakai berulang-ulang, tapi dengan melihat atau menjaga waktu-waktunya. Kalau sudah 3 hari dilepas lagi, dingin pakai lagi, 1 hari lepas lagi, dingin pakai lagi. Wallah. Nah, itu saja ya ikhwan, jazakumullahu khairan atas pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus akan menambah ilmu-ilmu kita.
Jazakumullah khairan. Kita cukupkan pertemuan kita ya ikhwan. Pertemuan selanjutnya akan kita sambung masalah al-babus sabi' fil ghusli wa fihima. Hukum-hukum mandi wajib. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.